Siku buka. Ledakan. Di atas langit yang luas, napas gelap yang bergulung-gulung menyapu seperti lautan luas, langsung menutupi area di mana kota Jinhu berada, menutupi seluruh dunia. Pada saat yang sama, sosok perkasa muncul dari alam semesta, laut dan langit, dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Ini adalah sosok yang memancarkan niat membunuh tak berujung di seluruh tubuhnya. Matanya bagaikan dua matahari hitam di tengah kegelapan yang luas. Hanya sapuan auranya saja membuat seluruh kekosongan tempat kota ember emas berada tampak runtuh. Begitu dia mendarat, tatapannya tertuju pada Master Alam Buddha Matahari Agung, Qin Chen, Chen Sisi dan yang lainnya di bawah, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Terutama saat dia melihat hati asal Kaisar Dewa dari Kaisar Iblis bayangan jahat di tangan Qin Chen, rasa dingin di matanya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berani sekali kau membunuh orang kuat dari Kaisar Abadi tanpa alasan apapun. Dari manapun asalmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suara dingin Kaisar Bebek Dewa Kematian terdengar, dengan sedikit getaran dalam suaranya, namun getaran ini bukan karena ketakutan, melainkan karena keterkejutan yang amat sangat. Karena dia bisa tahu sekilas bahwa Qin Chen di depannya adalah tubuh aslinya, dan jelas bukan klon. Tubuh aslinya sebenarnya berada di tempat paling terpencil di Samudra Semesta Selatan. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan khusus yang tidak dapat dijelaskan dari Chen Sisi yang berada di samping Qin Chen. Kekuatan ini sangat mirip dengan perasaan yang diberikan Qin Chen padanya. Apakah ini Kaisar Dewa tingkat menengah misterius yang disebutkan oleh Kaisar Iblis bayangan jahat dalam komunikasi? Seperti yang diharapkan, dia tidak pernah muncul dalam catatan laut semesta. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini yang dapat melahirkan begitu banyak orang kuat? Kaisar Dewa Bebek Mati mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lokasi 13 wilayah bintang selatan. Selama komunikasi sebelumnya, Kaisar Iblis bayangan jahat telah memberitahukan semua informasinya. Kaisar Dewa Bebek Mati juga tahu bahwa tampaknya ada sesuatu yang istimewa di kedalaman kota ember emas. Semuanya cepat berkumpul. Dengan pikirannya, Kaisar Bebek Kematian segera mengirimkan pesan untuk memberitahukan para Kaisar Abadi dan orang-orang kuat di bawah komandonya yang sedang membawa mereka kepadanya. Pada saat ini, berbagai wilayah Laut Cina Selatan. Sosok-sosok gelap menakutkan yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti satu demi satu, mengeluarkan perintah komunikasi di tubuh mereka, dan merasakan pesan dari Kaisar Dewa Bebek Kematian. Tuan Kaisar Dewa Bebek Kematian, mari kita pergi ke tempat terpencil di Samudra Semesta Selatan untuk berkumpul. Mungkinkah Kaisar Dewa Bebek Kematian telah menemukan jejak Qin Chen? Ayo pergi. Dalam sekejap, satu demi satu sosok, bagaikan dewa kematian di kegelapan malam, menyerbu menuju jangkauan 13 bintang selatan. Setelah Kaisar Dewa Bebek Mati menyelesaikan pesannya, tatapannya sekali lagi tertuju pada Qin Chen, Chen Sisi, dan penguasa alam Buddha Matahari Besar. Sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya, dan dia tiba-tiba mendengus dingin. Huff. Ledakan. Bersamaan dengan dengusan dingin ini, terdengar suara gemuruh seperti guntur yang menakutkan, yang tiba-tiba bergema di benak Qin Chen dan yang lainnya, bergemuruh dan menggelegar. Terlebih lagi, kekuatan dingin darah abadi langsung turun ke tubuh beberapa orang bersamaan dengan dengusan dingin ini. Berdengung. Pada saat ini, Qin Chen, Chen Sisi, dan penguasa alam Buddha Matahari Agung hanya merasakan bahwa dunia di depan mereka menghilang dalam sekejap, dan mereka hanya melihat mata gelap Kaisar Dewa Bebek Mati. Mata itu berubah menjadi bintang gelap yang sangat besar, yang bergulir perlahan namun memiliki kekuatan yang tak tertandingi.
Itu secara alami menghancurkan kehendak jiwa Qin Chen, Chen Sisi, dan penguasa alam Buddha matahari besar. Oh tidak, itu adalah polusi abadi dari klan kekaisaran abadi. Penguasa alam Buddha matahari agung merasakan kegelapan di depan matanya, pikirannya berdengung, wajahnya tiba-tiba pucat, dan dia berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, huruf-huruf Sansekerta berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di permukaan jubahnya. Jubah itu dipenuhi dengan corak-corak Sansekerta, yang membungkusnya sepenuhnya. Jelas itu adalah harta karun tingkat kaisar ilahi. Akan tetapi, kekuatan jubah Sansekerta emas setingkat kaisar dewa miliknya dengan cepat meredup dan berubah menjadi hitam dan kotor akibat polusi mayat hidup dari kaisar dewa bebek mati. Tulisan Sansekerta berwarna emas di atasnya berenang seperti kecebong dan bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Terlebih lagi, di lautan jiwa dalam benaknya, gelombang besar tak berujung bergulung-gulung, dan semuanya dihancurkan dan dihantam oleh bintang-bintang hitam yang dipanggil dengan santai oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. Ledakan. Meski kedengarannya lambat, nyatanya serangan jiwa itu hanya berlangsung sesaat. Bintang kegelapan yang besar ini akan menghancurkan Qin Chen, Chen Sisi dan penguasa alam Buddha matahari besar hampir pada saat yang bersamaan. Ledakan. Bintang-bintang besar yang bergulir menghantam lautan jiwa Qin Chen. Trik yang sama lagi. Apakah klan Kaisar Abadi tidak punya cara lain? Mata Qin Chen dingin dan dia mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Guncangan kehendak dan polusi jiwa seperti itu tidak dapat menghancurkannya bahkan jika leluhur kaisar mayat hidup mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa mengalahkannya dengan orang di depannya? Dengan sebuah pikiran, lautan jiwa Qin Chen tiba-tiba mendidih, dan juga tiba-tiba berubah menjadi bintang besar, berguling perlahan, dan bertabrakan dengan bintang hitam yang dilemparkan oleh Kaisar Dewa Bebek Mati. Ledakan. Dengan suara gemuruh, dua bintang kemauan yang besar bertabrakan satu sama lain. Bintang gelap yang dikendarai Kaisar Dewa Bebek Mati langsung menunjukkan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan meledak di tempat. Itu berubah menjadi abu dalam sekejap dan dengan mudah diselesaikan oleh Qin Chen. Dan sisi lainnya, Chen Sisi mengerutkan kening. Apa-apaan? Mata Chen Sisi berubah dingin ketika dia merasakan kedatangan bintang yang menakutkan ini. Dengan suara keras, sebuah sungai besar tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Sungai ini begitu luas hingga bagaikan sepotong langit, tiba-tiba menghalangi bintang-bintang gelap yang digerakkan oleh Kaisar Dewa Bebek Mati. Bintang-bintang gelap Kaisar Dewa Bebek Mati berguling dan hancur, tetapi tidak dapat menembus lautan jiwa Chen Sisi sama sekali. Namun, kekuatan dingin dan mencemari lahir dari bintang-bintang gelap, mencoba menyerang lautan jiwa Sisi. Ini menarik, tapi hanya menarik. Hancurkan saja. Kehendak Chen Sisi menghubungkan seluruh dunia bawah. Luasnya jiwanya tidak ada bandingannya dengan seorang kaisar dewa biasa. Di tengah suaranya yang dingin dan menghina, jejak kekuatan tercemar yang berasal dari bintang-bintang hitam yang diaktifkan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian dengan cepat dimusnahkan oleh kekuatan di tubuh Chen Sisi. Kedua orang ini, pupil mata Kaisar Bebek Mati sedikit mengecil. Untuk menyembunyikan fluktuasi, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, kekuatan pencemaran yang dipancarkan oleh dampak kehendaknya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Kaisar Dewa biasa. Tanpa diduga, Qin Chen dan Chen Sisi keduanya dapat menangkisnya dengan mudah. Hal ini membuat Kaisar Dewa Kematian sedikit bingung, dan dia hampir mengira bahwa kultivasinya telah mengalami kemunduran setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Beruntungnya, kemunculan penguasa alam Buddha Matahari Agung di seberang memberi sedikit penghiburan bagi Kaisar Dewa Bebek Kematian.
Setelah sepersekian detik terjadi benturan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan jiwa penguasa alam Buddha Matahari Agung. Dengan bunyi dentang, otak penguasa alam Buddha Matahari Agung seakan dipukul keras oleh palu berat. Dia merasakan kepalanya tenggelam, dan lautan jiwa yang kuat tiba-tiba mendidih dan dengan cepat musnah. Aduh! Dampak yang mengerikan itu menyebabkan otaknya sakit dan seluruh pikirannya seolah hendak meledak. Terlebih lagi, suatu kekuatan polusi yang tak kasat mata tengah menyebar, mencoba menembus celah-celah dan titik-titik lemah lautan jiwa dalam pikirannya. Ini adalah pencemaran abadi dari Kaisar Abadi. Aku di sini hanya untuk membuat penampilan singkat. Apakah aku akan mati di sini? Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di lautan jiwa penguasa alam Buddha Matahari Agung. Ia mencoba melawan polusi dan dampaknya, tetapi itu sama sekali tidak ada gunanya. Di bawah pengaruh polusi abadi Kaisar Dewa Bebek mati, seluruh tubuhnya kaku, matanya melotot, dan lautan jiwanya berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Hidupku sudah berakhir. Penguasa alam Buddha Matahari Agung mengeluarkan raungan putus asa di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, berdengung, suatu kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun ke lautan jiwanya. Kekuatan ini berubah menjadi bintang menjulang tinggi yang menyilaukan, seketika menghancurkan bintang gelap yang turun dari Kaisar Dewa Bebek Kematian. Pada saat yang sama, kekuatan pencemaran yang telah disusupkan Kaisar Dewa Bebek Kematian ke dalam lautan jiwa penguasa alam Buddha Matahari Agung juga terkikis oleh kekuatan ini, seperti salju putih di bawah matahari, yang tiba-tiba mencair dan menghilang sepenuhnya. Anda baik-baik saja, Tuan. Sebuah suara acuh tak acuh datang, menarik penguasa alam Buddha Matahari Agung keluar dari keputusasaan kematian. Dia terengah-engah dan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Qin Chen lah yang mengambil tindakan dan menyelamatkannya. Saudara Qin, saya baik-baik saja. Anda harus berhati-hati. Pria ini adalah patriark klan Kaisar Abadi saat ini, Kaisar Dewa Bebek Kematian. Dia adalah salah satu pria paling kuat di alam semesta. Kata penguasa alam Buddha Matahari Agung dengan ngeri, dengan rasa takut yang tak berujung di dalam hatinya. Dia hampir mati tadi. Permainan memilih sisi terlalu berbahaya. Jika Anda salah memilih antara kedua raksasa itu, kemungkinan besar Anda akan musnah. Meskipun krisis sebelumnya telah teratasi, penguasa alam Buddha Matahari Agung masih merasa berat di hatinya, karena dia tidak tahu apakah posisinya benar dan apakah Qin Chen akan tertawa terakhir. Tetapi dia juga mengerti bahwa karena dia sudah memilih suatu sisi, dia harus berpegang teguh pada sisi itu dan tidak boleh menjadi pengkhianat. Patriark klan Kaisar Abadi. Mata Qin Chen menjadi gelap dan dia menatap Kaisar Dewa Bebek Kematian. Tidak heran dia begitu kuat. Qin Chen mengerti. Patriark klan Kekaisaran Abadi mirip dengan Kaisar negara kuno Tianhuang. Dia merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Camilla. Kepala keluarga klan Kaisar Abadi sudah pergi, jadi di mana leluhur klan Kaisar Abadi? Kemudian, Qin Chen mengerutkan kening dan menatap langit luas di alam semesta. Dia telah membentuk perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan klan Kaisar Abadi. Berdasarkan pemahaman klan Kaisar Abadi terhadapnya, dia seharusnya tidak berpikir bahwa mengirim Kaisar Dewa Puncak dapat membunuhnya, bukan? Sebagai klan teratas di alam semesta, Kaisar Abadi jelas bukan orang bodoh. Jadi apa yang sedang dilakukan leluhur Kaisar Abadi? Saat pikirannya melonjak, Qin Chen sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan melemparkan hati asal Kaisar Dewa Kaisar Iblis bayangan jahat ke Chen Sisi, simpanlah. Oke,
Sisi mengambil hati asal kaisar dewa kaisar bayangan iblis dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun hati ini mengandung aura yang sangat jahat, Sisi sama sekali tidak membencinya dan menyimpannya seperti harta karun. Sisi, apakah kamu baik-baik saja sebelumnya? Qin Chen bertanya lagi dengan khawatir. Apa yang bisa saya lakukan? Sisi tersenyum, melangkah maju, berdiri di samping Qin Chen, lalu menoleh menatap Kaisar Dewa Bebek Mati, bagaimana kalau kita mengalahkannya bersama?